Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maulvin Nazir Ahmad dari Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 22251900093. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas terkait materi transformasi geometri kelas 11, khususnya pada submateri translasi. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui terkait translasi? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Translasi biasa disebut dengan pergeseran. Penjelasan lengkapnya yaitu, translasi adalah transformasi geometri yang menggeser setiap titik suatu objek atau ruang dengan jarak yang sama dengan arah tertentu. Translasi dapat dinyatakan dalam bentuk matriks ordo 2x1, yaitu A, B, di mana A merupakan komponen horizontal dari translasi dan B komponen vertikal dari translasi. Translasi bernilai positif jika pergeserannya ke kanan atau ke atas, sedangkan translasi bernilai negatif jika pergeserannya ke kiri atau ke bawah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita secara tidak langsung telah menerapkan translasi itu sendiri. Berikut ini beberapa contoh dari penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu bermain perosotan. Nah, tentunya permainan ini tidaklah asing lagi ya bagi teman-teman semua. Karena permainan ini biasa kita jumpai di taman bermain atau bahkan di tempat berenang. Nah, proses perubahan posisi yang terjadi pada saat bermain perosotan yang dimulai dari atas atau titik awal menuju ke bawah atau titik akhir tanpa mengubah bentuk dan ukuran tersebut merupakan bagian dari proses translasi. Contoh yang kedua yaitu pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah juga merupakan salah satu contoh dari penerapan translasi. Karena pada saat kita pergi ke sekolah, terjadi perubahan posisi yang dimulai dari rumah atau sebagai titik awalnya menuju ke sekolah sebagai titik akhirnya. Sekarang, kita akan coba menggunakan pendekatan bidang koordinat kartesius ya. Misalkan, saya berangkat dari rumah dengan titik awal, misalkan saya taruh di titik A, hingga sampai di sekolah dengan titik akhir, misalkan kita tandai dengan titik B. Artinya, saat saya berangkat ke sekolah atau pergi ke sekolah, saya merubah posisi saya dari titik A atau titik awal atau dari rumah menuju ke titik B atau titik akhir atau sekolah. Sekarang, kalau kita lihat posisi titik A dalam koordinat kartesius, X-nya berapa? Nah, sebelum menentukan X dan Y-nya, perlu diingat dalam bidang koordinat kartesius, X itu horizontal, nilai X, dan Y itu vertikal. Maka dari itu, X-nya berapa? Benar sekali, minus 4. Dan Y-nya? Ya, benar sekali, minus 3. Berarti A-nya yaitu minus 4, minus 3. Kemudian untuk yang B, X-nya berapa? Ingat horizontal, ya 7. Dan Y-nya? Ya 2. Berarti B-nya yaitu 7,2. Nah, setelah kita temukan nilai X dan Y di setiap titiknya, kita bisa lihat bersama-sama bahwasannya titik A dengan X sama dengan minus 4 berubah menjadi X sama dengan 7 pada titik B. Begitupun dengan yang Y, titik A dengan Y sama dengan minus 3 berubah menjadi Y sama dengan 2 pada titik B. Dari penjelasan yang telah dipaparkan barusan, apa yang kalian dapat simpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, bayangan titik A dengan koordinat X, Y oleh translasi AB adalah A aksen, X aksen,
Y aksen. A aksen merupakan bayangan hasil dari titik A, di mana pada kasus sebelumnya, A merupakan rumah sebagai titik awalnya dan A aksen merupakan sekolah sebagai titik akhirnya. Nah, dari sini didapatkan rumus untuk translasi yang bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu satu pemetaan dan yang kedua matriks. Pada pemetaan, titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan dengan AB menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, di mana X aksen merupakan X ditambah A sebagai komponen horizontal dan Y aksen merupakan Y ditambah B sebagai komponen vertikal. Kemudian, pada matriks, kita bisa lihat di sini rumusnya adalah X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Dengan menggunakan sifat dari matriks, kita hanya perlu menjumlahkan elemen yang seletak. Sehingga X aksen sama dengan X ditambah A, kemudian Y aksen sama dengan Y ditambah B. Nah, sama saja seperti pemetaan, namun karena kita sedang mempelajari transformasi geometri dengan matriks, maka pengerjaan soalnya harus dibiasakan dengan cara matriks. Seperti itu. Contoh soal, di sini tentukan bayangan titik 2,4 oleh translasi -4 -2. Baik, pembahasannya yaitu kita ketahui translasinya -4 -2. Misalkan titik M 2,4, maka kita gunakan rumus matriks X aksen Y aksen sama dengan 2, 4 didapatkan dari titik M ditambah -4 -2 didapatkan dari translasi. 2 ditambah -4 sama dengan -2, 4 ditambah -2 sama dengan 2. Jadi, bayangan titik 2,4 oleh translasi -4 -2 adalah -2 untuk X aksen dan 2 untuk Y aksen. Baik, kita cukupkan video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.